Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita mulai perkuliahan lagi teknik penulisan ilmiah ya. Yang sebelumnya ya terpending lah ya kita bilang. Oke, di bab 2 ini adalah penyiapan artikel untuk publikasi. Oke. Di halaman 21. Di sini menulis suatu artikel ilmiah untuk dipublikasikan ke jurnal internasional merupakan fungsi dari berbagai variabel yang melingkupi ketersediaan data hasil penelitian, waktu penulisan, fokus, dan keinginan yang kuat untuk menghasilkan artikel. Oleh karena itu, pendekatan yang paling efektif adalah fokus untuk menulis ini ya. Jadi, karena banyak sekali ketika kita mau menulis itu gangguan. Ya, jadi yang diminta adalah fokus menulis ya, dan menjaga momentum untuk menentukan batas waktu oleh diri sendiri. Ini mungkin kalian belum merasakan ya, mungkin ya, karena ketika kita mau buat artikel dan kawan-kawan itu ada banyak sekali distraksinya, mungkin waktu, jenuh ya, dan kawan-kawan. Menulis artikel memerlukan 3 tahap. Yang pertama, mengelola ide utama yang akan ditulis. Terus kita menuangkan menjadi draft, membaca, merevisi, dan draft akhir. Yang terakhir adalah editing. Editing tuh bisa tata bahasa ya, dari grammar dan kawan-kawan. Gimana editingnya? Dengan cara membaca ulang sehingga benar-benar artikel tersebut siap untuk dikirim ke jurnal yang dituju. Secara singkat, proses perencanaan manuskrip saat sampai siap diantar nanti akan disajikan di gambar 2.1 ya. Pesan utama untuk manuskrip itu terdapat dalam hasil penelitian. Jadi ini ya, intinya ada di dalam hasil penelitian. Karenanya sebaiknya dibuat ringkasan tentang hasil penelitian dan dibuat dalam bentuk gambar atau tabel di proses awal. Menulis manuskrip ilmiah tidak hanya sekedar mendokumentasikan apa yang telah penulis ketahui, tetapi juga melibatkan eksplorasi hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini bisa hasil penelitian orang lain ya. Menyajikan dengan data terbaik dan juga bagaimana membingkai dalam konteks yang lebih lebar. Nah, ini gambar 2.1-nya bagaimana kita men-sketnya ya. Pertama, kita identifikasi pertanyaan yang akan dijawab. Analisis yang harus dilaporkan, jurnal tempat publikasi. Baru kita membuat kerangka dokumen, yaitu jumlah halaman, outline, manuskrip, gambar, dan tabel. Siapkan draft mentah atau draft pertama. Gunakan checklist jurnal dan petunjuk penulisan. Jadi dia sudah menghunting jurnal yang dituju. Jadi dia sudah mengumpulkan template-nya dari misalnya dia menuju jurnal A, B, C gitu ya. Dia akan ambil template jurnalnya atau guide autorsnya segala macam. Lalu diperbaiki dan diperoleh draft kedua. Secara nggak langsung penulis itu tidak hanya tertuju oleh satu jurnal. Misalkan gini, kamu sudah tahu artikel kamu itu bisa masuk ke jurnal apapun karena kita sudah membaca fokusnya ya, fokus dari jurnal yang kita tujukan. Sebelumnya materinya sudah dijelaskan ya tentang jurnal yang dituju itu. Lalu dia membaca, setelah itu oh ini cocok nih untuk jurnal yang saya tuju, misalkan ya tentang bioetanol misalkan segala macam. Nah, dia dapatkan guidance for authors-nya. Jadi ada jurnal A, jurnal B, jurnal C. Nah, tapi saat kita submit pertama kali itu adalah jurnal A dulu misalkan ya, terserah mau jurnal apa. Satu jurnal dulu yang kita tuju. Jurnal yang lain itu sebagai backup. Karena kita kan tidak tahu diterima atau enggak ketika kita mensubmit artikel kita, draft artikel kita. Makanya di sini dia bilang gunakan checklist jurnal. Ya. Ini bisa mengartikan banyak hal ya, jurnal yang dituju atau konten dari jurnal itu yang dimau. Nah, ini artinya bisa bias ya. Oke. Setelah kita membuat draft mentah, di sini perbaiki dan diperoleh draft kedua. Nah, kita kan punya anggota penulis nih ya, itu disirkulasikan, dikasih tahu ke teman-teman penulisnya. Nah, sehingga ada masukan dari para tim tersebut. Jadi bukan kamu kerja sendiri. Memang di dunia ini ada penulis yang menulis artikelnya secara sendiri, tapi secara
teknisnya secara pelaksanaan itu tidak, bahasanya apa ya, tidak mungkin lah, mungkin ya bahasanya mungkin ke arah sana ya, saya tidak tahu padanan yang lebih tepat bahasa itu, sehingga kita harus memberikan draft itu ke pihak lain. Namun beberapa di lapangan kadang-kadang tidaklah seidealis itu. Jadi kamu harus punya tim yang sangat bagus ya, maksudnya. Jadi jangan sampai anggota penulis itu tidak dilibatkan. Ya, karena kan banyak hal ya kejadian di lapangan, mengapa demikian demikian. Kadang pernah kita mensirkulasikan dan akhirnya tuh jadi lambat, misalkan ini hanya masalah teknis ya, misalkan saya penulis pertama terus saya sirkulasikan ke mahasiswa kayak kemarin ya. Kalau saya kebalik, kemarin mahasiswanya saya dulu, saya coaching, setelah itu masuk ke saya, terus kita diskusi, diubah lagi sampai akhirnya kadang-kadang di lapangannya misalkan mahasiswanya tidak ngubah-ngubah juga nih apa yang kita obrolkan segala macam, mungkin juga waktu sibuk dan kawan-kawan. Nah, ini yang kadang-kadang tidaklah semanis yang di draft ini. Ya, belum lagi kemarin juga ada yang laporan, aduh Bu, dia nggak mau kerja gini-gini nih. Itu banyak ya, banyak hal-hal yang di lapangan akhirnya waktu untuk pengiriman draft itu ya ngaret ya, kita bilang ya. Itu dia ya, itu yang harus diantisipasi. Jadi kadang-kadang ini konsep idealis kitanya ya, maksudnya bahwa artikel itu disirkulasikan, ada feedback dan kawan-kawan, namun nanti kalau di lapangannya berbeda sekali dengan seperti inilah tantangannya ya, karena kita bermainnya pada emosi jadinya nanti. Nah, setelah draft ketiga ini diperbaiki oleh anggota penulis dan kawan-kawan, diedarkan ke teman-teman yang lain, barulah dianggap artikel tersebut atau draft artikel tersebut siap dikirim ke jurnal. Oke, kemarin juga dari angkatan 2018 kan ada beberapa draft artikel gitu ya. Mereka mencoba submit sendiri. Sebenarnya waktu ketemu saya bilang submit artikel cukup di saya saja. Jadi karena mungkin ada beberapa perbaikan yang agak sulit ya, mungkin ya agak sulit dipahami, dan kawan-kawan akhirnya tuh kayak stres mahasiswanya ya segala macam ya. Saya tahu itu hal-hal yang natural ya, namun ada baiknya dosennya saja yang mensubmit ya. Silakan ya teksnya seperti apa. Kalau di saya teksnya lebih baik saya aja. Kalau memang pengen tahu isinya seperti apa, mungkin kita buat akun aja yang bisa dibuka oleh dua belah pihak. Perbaikan dan kawan-kawan itu kalau bisa sangat diminimalis ketika dikirim ke dalam jurnal, karena ketika ada perbaikan nggak semua penulis bisa menerima ada perbaikan, nggak semua ya, termasuk saya pun ketika ada perbaikan yang saya bilang, loh ini kan sudah diperbaiki ya, ini sudah menunjuk ini, tapi kadang-kadang ya itu ya namanya pihak lain yang membaca, jadi kita harus mencoba untuk lapang dada mungkin ya bahasanya ketika dikoreksi, karena itu baru dikoreksi, kadang-kadang kita mensubmit ke jurnal lain dianggap artikel kita tidak cocok dengan jurnal itu juga, padahal kita sudah baca fokus dan kawan-kawan sampai di editing yang terakhir dan kawan-kawan, itu cukup banyak ya permasalahannya. Jadi disitulah tantangan ketika kita mensubmit artikel ya, karena kita berurusannya bukan hanya dari draft artikel ya, tapi juga waktu dan kawan-kawan, ini benar-benar menguras tenaga ya. Makanya sebaik mungkin emosi sepanjang mengirim artikelnya dikelola dengan baik ya. Oke. Yang B adalah penentuan authorship, kepengarangan atau kepenulisan. Ini di bagian depan ya, biasanya kita kasih judul, terus dari judul itu siapa aja yang nulis, siapa aja yang kontributor. Ada dua isu terkait dengan authorship, yakni siapa nama-nama yang ditulis sebagai penulis, dan yang kedua adalah urutan penulis. Nah, ini yang kemarin di 2019 saya tidak begitu menekankan, karena yang pertama saat saya melibatkan dalam peran menulis ya, yang kita fokus adalah artikel itu terbit, bukan kepada siapa sih kontributor terbesarnya ya. Ternyata dijalankanlah salah satu, yaitu berdasarkan urut alfabet ceritanya. Ada kejadian di mahasiswa itu akhirnya jadi apa ya bahasanya ya, Bu, dia tuh nggak kerja sebenarnya. Oke, saya bilang ya, ini masalah-masalah klasikal ya, maksudnya dia tuh nggak kerja, terus
apa namanya, tapi dia penulis pertamanya. Nah, saya diam saja ya. Saat itu mungkin 2019 juga bisa menjelaskan ya seperti apa. Karena saya tidak melihat dulu siapa penulis pertama dan kedua. Yang kedua, saya tidak tahu kalau mereka menjadikan temannya itu sebagai penulis pertama. Ya kalau draft artikel dikasih ke saya kan saya oke aja ya, maksudnya saya yakin kalian itu sudah berbuku panjang. Ternyata penulis pertamanya itu diurutkan berdasarkan alfabet oleh mereka. Oke lah, saya bilang gitu ya. Begitu terbit, ternyata masuk ke Sinta 5, dan penulis pertama itu tidak berkontributor ternyata. Bahasanya tidak berkontributor, tidak bergerak sama sekali. Oke lah, itu sebagai pembelajaran saja ya, maksudnya. Saya bilang, next, kerjalah sesuai porsi ya, nanti saling bantulah itu ya. Jadi teman-temannya juga pada marah ya karena authorship ini ya. Itu case ya, maksudnya di umur-umur kalian itu kan memang egonya tinggi, dan karena saya juga akui ya, maksudnya ya, termasuk saya sendiri, termasuk ya, ego yang dimaksud gini ya, mengapa setelah terakhir baru datang. Ya disitulah ya, ceritanya, padahal sudah dijelaskan di perkuliahan. Mungkin apa yang diajarkan di perkuliahan ketika kita implementasikan itulah yang sebenarnya. Jadi nilai A atau B atau C atau apa yang kamu pegang saat ini itu tidak bisa menjamin apapun sebenarnya kalau belum sampai ke lapangannya. Oke, kita lanjut ke sini ya, ke authorship ya. Jadi authorship itu siapa aja yang kontributor, dan pastikan ketika kalau mainkan tugas ya, jadi dipastikan semua tim terlibat dong ya. Yang kedua, urutan penulis. Jika ada lebih dari satu nama yang muncul dalam manuskrip ceritanya ya, ada misalnya ada penulis kedua, ketiga, dan keempat dan kawan. Tapi di dunia penulisan yang kita anggap itu ada penulis pertama dan penulis kedua, sangat kita bilang. Penulis pertama ya satu orang, penulis kedua ini bisa bisa satu, dua, tiga, dan kawan-kawan. Contoh misalnya saya buka yang ini dulu ya. Oke. Ini ditulis oleh ini cukup banyak. Ini penulis satu ya. Ini penulis satu. Nah, ini aja ya namanya ya. Ya oke lah. Nah, sisanya ini adalah penulis kedua. Ya, ceritanya. Penulis ketiga. Penulis kedua ya kita bilang. Oke, di sini ya. Terus, jika seseorang bekerja sendiri dan menyiapkan manuskrip sendiri, maka tidak ada isu tentang nama siapa yang ditulis dalam manuskrip. Ya, itu silakan ya. Kalau memang di lapangannya demikian ya, tidak masalah. Jadi, disesuaikan saja di lapangannya ya. Kalau memang ada penulis kedua, tulis penulis kedua. Kalau tidak ada penulis kedua, sebentar ya.